Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Rizkia, NIM B200-190-191. Di sini saya akan mereview tentang proposal PKM saya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat dalam Literasi Keuangan di Kampung Batik Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Rizky Ramadan, SPD, MPD. Latar belakang United Nations World Tourism Organization atau UNWTO mengakui bahwa sektor pariwisata adalah sektor unggulan dan merupakan salah satu kunci penting dalam pembangunan wilayah di suatu negara maupun peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Meningkatkan jumlah destinasi dan investasi pariwisata menjadikan sektor pariwisata sebagai faktor kunci dalam meningkatkan devisa, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, dan infrastruktur. Pendekatan sustainable tourism mengedepankan prinsip-prinsip sosial di mana masyarakat di sekitar destinasi wisata dapat terlibat dan ikut serta dalam menghidupkan potensi-potensi lokal yang ada. Tanpa partisipasi langsung dari masyarakat di destinasi wisata, mustahil pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan. Konsep inilah yang dikenal dengan wisata berbasis masyarakat. Towson and Timothy 2005 juga menegaskan bahwa aspek penting dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah penekanan bagi pariwisata berbasis masyarakat. Pendekatan ini lebih fokus terhadap partisipasi masyarakat lokal dalam merencanakan dan mengembangkan potensi di destinasi pariwisata. Dengan terlibatnya masyarakat di suatu destinasi, maka pariwisata secara langsung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Pada kenyataannya, membawa konsep pariwisata berkelanjutan dan pariwisata berbasis masyarakat tidaklah semudah apa yang dipikirkan. Untuk itu, aspek kepemimpinan atau leadership juga sangat memberikan pengaruh terhadap proses pengembangan destinasi wisata. Demikian pula dengan kondisi dan potensi Kampung Batik Laweyan yang memiliki potensi pariwisata yang besar, karena terdapat bangunan rumah besar yang arsitektur yang indah di Kampung Laweyan tersebut dengan bentuk arsitektur dan kemewahan material dan keindahan. Ornamennya menunjukkan bahwa banyak pengrajin batik zaman dahulu mempunyai kemampuan untuk membangun istananya selain batiknya yang terkenal. Selain itu, dengan menelusuri lorong-lorong sempit di antara tembok tinggi rumah-rumah kuno ini sangat mengasihkan seolah berjalan di antara monumen sejarah kekayaan pedagang tempo dulu. Selama tahun 2004 sampai 2014, total industri sebesar 56 unit. Hal ini mengindikasikan bahwa industri batik yang ada di Kelurahan Laweyan cukup berkembang. Selain itu, di Kampung Laweyan sudah terdapat fasilitas wisata antara lain hotel atau losmen, musola maupun masjid. Demikian juga aksesabilitas transportasinya, dilalui jalan arteri primer hingga jalan lingkungan. Maka dapat dikatakan bahwa ini strategis dan dapat diakses oleh daerah di sekitarnya dengan mudah. Selain itu, terdapat hal penting yaitu peran UKM di Kampung Laweyan yang akan meningkatkan perekonomian lokal. Tetapi dalam kegiatan operasionalnya, UKM selalu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan klasik antara lain yang terkait dengan sumber daya manusia, pemasaran, produksi, dan keuangan. Dikatakan klasik karena permasalahan tersebut selalu ada dari waktu ke waktu dan terjadi pada hampir seluruh UKM, baik yang sudah lama beroperasi maupun yang baru. Di antara permasalahan klasik tersebut, permasalahan yang kerap kali menjadi hambatan adalah permasalahan keuangan. Purata dalam Adiliksi 2009. Permasalahan keuangan itu terjadi karena adanya beberapa kesalahan pengelolaan dana yang dilakukan oleh pelaku UKM. Menurut Johnson 2012, terdapat 7 kesalahan yang umumnya dilakukan oleh para pelaku UKM, yaitu 1. Over investasi, 2. Tidak menggaji diri sendiri, 3. Tidak mempertimbangkan adanya kemungkinan yang terburuk, 4. Mencampur aset bisnis dan pribadi, 5. Menggunakan kartu kredit pribadi untuk tujuan bisnis, 6. Menggunakan kas usaha untuk keperluan pribadi dan tidak memiliki laporan keuangan. Ketujuh kesalahan ini bukan disebabkan karena kesengajaan para pelaku UKM untuk melakukannya, melainkan karena ketidaktahuan para pelaku UKM dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik dan tepat dan perilaku positif mengatur pendapatan dan pengeluaran usaha dan keluarga. Ketidaktahuan dalam pengelolaan keuangan usaha dan keluarga tidak hanya dialami oleh
pelaku UKM saja, tapi juga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan survei Financial Question atau FQ yang dilakukan oleh Citigroup pada tahun 2013 yang menunjukkan bahwa nilai FQ untuk Indonesia adalah 60,7 poin dari 100 poin. Rizky 2014. FQ merupakan istilah yang digunakan oleh Citigroup untuk menunjukkan kesadaran akan kondisi keuangan dan kemampuan seseorang dalam memahami pentingnya perencanaan keuangan dan mengimplementasikan tata kelola keuangan dengan baik. Dan berdasarkan beberapa hasil survei menunjukkan hanya 26% perempuan yang memiliki perencanaan keuangan yang matang. Dahulu 2014. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya kesadaran dan kemampuan dari masyarakat Indonesia dalam hal perencanaan dan pengelolaan keuangan. Berdasarkan data ini, maka program pemberdayaan masyarakat tentang literasi keuangan bagi pelaku UKM batik di Kampung Laweyan penting untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kemampuan pelaku UKM untuk melakukan perencanaan keuangan yang baik dan tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Perencanaan keuangan ini bukan hanya ditujukan untuk pengembangan usaha saja, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. Program pemberdayaan masyarakat melalui literasi keuangan bagi pengembangan usaha dan warga UKM serta masyarakat Kampung Laweyan ini merupakan suatu program pelatihan dan pendampingan bagi UKM untuk merencanakan dan mengelola keuangan usahanya. Dari rumusan masalah, 1. Apakah UKM batik umumnya sebagai pelaku ekonomi sudah paham dan literasi keuangan? 2. Apakah UKM batik dan keluarganya di Kampung Batik Laweyan melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik, tepat serta berlaku positif dalam mengatur pendapatan dan pengelolaan usaha dan keluarga? Tujuan untuk mengetahui UKM Batik Laweyan sebagai pelaku ekonomi sudah paham dalam literasi keuangan. 2. Untuk mengetahui UKM Batik Laweyan dan keluarganya melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik, tepat, serta berlaku positif dalam mengatur pendapatan dan pengelolaan usaha dan keluarga. Manfaat sebagai berikut. Bagi penulis yaitu menambah wawasan pengetahuan tentang literasi keuangan pemberdayaan UKM. 2. Bagi UKM akan menambah wawasan literasi keuangan di dalam mengelola usahanya. Fungsi pelatihan dan pendampingan. Kajian teori. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan empowerment berasal dari kata power, kekuasaan atau keberdayaan. Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan untuk membangun orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Menurut Edi Soeharto 2057. Pemberdayaan menurut Suhendra 2006 halaman 17-75 adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis, mendorong keherbatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keherbatan semua potensi. Selanjutnya, pemberdayaan menurut Jim Ivey dari buku Suhendra 2006 halaman 77 adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka yang 16 kurang beruntung. Menurut Manurung 2009 halaman 24, literasi keuangan adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan dan efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka. B. Tujuan pustaka. Pengukuran yang dilakukan peneliti terdahulu menggunakan beberapa macam indikator yang berkaitan dengan literasi keuangan. Merujuk pada penelitian Chen dan Volpe tahun 1998, literasi keuangan dapat diukur menggunakan 4 indikator, yakni pengetahuan dasar pengelolaan keuangan, 2. Pengelolaan kredit, 3. Pengelolaan tabungan dan investasi, 4. Manajemen resiko. C. Kerangka berpikir. Pengetahuan dasar keuangan, pengelolaan kredit, tabungan investasi, manajemen risiko adalah literasi keuangan. Pelatihan dan pendampingan UKM Bali di Kampung Laweyan, mitra UKM, dan masyarakat di Laweyan memberikan perspektif pemahaman yang lebih baik tentang esensi perencanaan dan pengelolaan keuangan. Dapat menyusun perencanaan dan melakukan pengelolaan yang lebih baik. Dapat menyusun perencanaan pengembangan investasi. Dapat menyusun laporan keuangan. Pemahaman literasi kinerja UKM. Metode penelitian. Berdasarkan masalah yang dihadapi mitra UKM dan masyarakat Kampung Batik Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, maka pengusul kegiatan PKM menyampaikan metode pelaksanaannya adalah sebagai berikut. 1. Pelaku UKM dan masyarakat Kampung Batik Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta yang belum paham dalam literasi keuangan diadakan workshop dan pendampingan. Maka workshop dilakukan dengan menggunakan modifikasi model perencanaan keuangan yang dikeluarkan oleh FPSB, yaitu atau Financial Planning Standard Board, dan workshop akan dilakukan selama 2 hari mengingat pelaku UKM biasanya tidak dapat meninggalkan usaha dalam jangka waktu yang lama dengan peserta kurang lebih 30 orang. Para pelaku UKM dari keluarganya yang belum melakukan perencanaan
pengelolaan keuangan yang baik, tepat, dan berlaku positif dalam mengatur pendapatan dan pengelolaan usaha dan keluarga, maka dilaksanakan pendampingan dan evaluasi pendampingan diberikan sebanyak 2 kali setelah pelatihan. Pendampingan ini merupakan supervisi bagi para peserta pelatihan dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Supervisi dimaksudkan untuk menilai kesesuaian aplikasi dengan keterampilan dan pengetahuan yang diberikan selama pelatihan. Hasil penelitian pembahasan di sebelah kiri rencana kegiatan, yang kanan indikator hasil. Bertiga menutup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Tingkat literasi keuangan yang dimiliki pengelola UKM Batik Kampung Laweyan, Kota Surakarta adalah cukup. 2. Pengelola UKM memiliki pengetahuan yang cukup baik terkait dengan pengelolaan keuangan namun tidak didukung oleh penerapan pada bisnis yang dikelola. 3. Terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan berdasarkan riwayat pendidikan. Pengelolaan keuangan yang memiliki riwayat pendidikan yang lebih tinggi memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih baik. Jenis kelamin, usia pengelola, dan nama usaha tidak dapat dijadikan faktor pembeda pada literasi keuangan. B. Implikasi. Hasil tersebut juga dapat dikatakan bahwa riwayat pendidikan mempengaruhi tingkat literasi keuangan, sedangkan jenis kelamin, usaha pengelola, dan nama usaha tidak mempengaruhi literasi keuangan. Saran, perlu diadakan workshop secara bertahap dan pendampingan guna meningkatkan pemahaman tentang literasi keuangan bagi UKM Batik Laweyan di Kampung Batik Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Daftar pustaka sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.